Halo teman-teman, dimanapun sobat berada. Ini kita coba mereview atau bagaimana caranya kita menyetek jambu air. Nah, sebetulnya jambu air ini kalau kita setek nggak begitu sulit ya. Yang penting batangnya itu sehat ya. Jadi kalau sehat itu biasanya kambiumnya masih banyak. Nah, ini kebetulan saya memangkas jambu air, kemudian percabangannya bagus. Ya akhirnya saya ambil kesimpulan sayang dibuang, makanya saya stek. Dan ini alhamdulillah tidak begitu lama ya, nyeteknya langsung keluar akar dan beberapa tunas. Nah, kita sekarang coba membuka ya, membuka apakah benar-benar hidup bagus atau berhasil atau keluar akar ya. Jadi kalau teman untuk menyetek yang bagus itu dan 90% berhasil itu harus disungkup ya seperti tadi. Nah, lihat batangnya cukup rantingnya cukup bagus ya, bisa kita bentuk untuk bonsai. Nah, ini kelihatannya berhasil ya, apalagi waktu saya nyetek itu sama sekali tidak ada daun maupun tunas ya. Ini adalah memang betul dari awal pertumbuhannya bagus. Ini akar ya, ini akarnya sampai keluar ya. Tapi terus terang ini karena setekan biasanya akar serabutnya belum begitu banyak ya. Jadi kalau tanahnya bagus subur, dia nembus sampai keluar. Nah, untuk setekannya biasanya awal seperti ini akarnya nggak begitu banyak ya, tapi memang besar-besar gitu. Nah, nanti kita coba persiapkan pemindahan ke pot ya. Ini pot ukuran 45 ya. Kemudian ada pecahan genteng ya. Pecahan genteng ini adalah untuk menutupi lubang-lubang pot. Nah, kenapa kita tutup dengan pecahan genteng ya, agar tidak menumpuk tanah ya di bagian dasar atau bagian bawah ini. Nah, kalau tanahnya menumpuk dan menjadi rapat sehingga bisa merusak tanaman sendiri. Kenapa rusak? Ya karena akarnya bisa busuk. Nah, busuk kenapa? Ya karena pengendapan air, airnya tidak bisa keluar. Nah, untuk mencegah itu semua ya kita pecahkan genteng, bisa juga pakai batu, bisa juga pakai gabus ya. Nah, kalau pakai genteng cari genteng yang posisinya tidak rata ya, cari yang melengkung lah gitu agar tidak menutupi lubang pot. Nah, kalau tidak menutupi lubang pot artinya ketika kita nyiram airnya langsung turun ke bawah. Kemudian kita tambahkan ini sabut kelapa ya. Jadi sabut kelapa ini bukan sabutnya yang halus-halus itu, tapi ini adalah rambutnya ya. Daripada kebuang, lebih baik kita untuk menutupi dasar pot. Nah, kemudian kita taruhkan sekam bakar ya. Saya selalu menggunakan sekam bakar, kenapa? Agar tidak menumpuknya bagian bawah ini seperti tanah tadi ya. Nah, bisa juga pakai sekam mentah. Nah, cuman kalau sekam mentah itu biasanya tidak terlalu lama dia akan numpuk juga gitu. Lebih baik sekam bakar yang memang lama rapuknya gitu dan bagus untuk pertumbuhan tanaman. Terutama akarnya sangat senang melewati sekam bakar ya, atau bakar-bakaran kayak patok kelapa juga bisa ya, tapi bagusnya pakai sekam bakar. Nah, sekam bakar ini agak lambat rapuk. Nah, setelah kita buka polybag tadi, kita sobek ya, kita angkat pelan-pelan ya. Terus terang ini karena kita anggap akarnya belum begitu banyak ya, tapi akarnya sudah begitu nembus,
Ini terus terang ini umurnya hanya baru 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan ya. Akarnya cukup banyak ya, cukup banyak ini tidak seperti akar cangkokan ya, begitu banyak gitu, karena stek ini biasanya nggak banyak gitu. Tapi kalau setelah kita ganti media untuk berumur ke 4 bulan, nah baru dia banyak akarnya gitu. Nah kemudian kita masukin setelah kita masukin apa namanya stekan tadi, sekali lagi jangan sampai media steknya pecah atau habis ya, tentu akan akarnya menjadi putus. Nah setelah kita masuk seperti ini, langkah berikutnya kita masukin medianya, media tanam ya. Media tanam ini kalau saya selalu menggunakan sekam mentah, sekam bakar ya, kemudian pupuk kandang ya, ditambah dengan tanah. Jadi tanahnya nggak begitu banyak. Kalau sekam mentah, sekam bakar 1:1 ya, kalau tanah itu kurang lebih setengahnya ya, perbandingan setengahnya. Nah itu lebih bagus. Kenapa ya? Kalau 1:1 biasanya cepat apa ya, padat bagian bawahnya gitu. Jadi saya selalu menggunakan setengahnya. Setelah dicampur semua ya tentu kita aduk rata, dan setelah itu siap digunakan. Nah setelah kita masukin media tanamnya, langkah berikutnya adalah penyiraman. Nah walaupun medianya basah, tetap kita butuh penyiraman. Kenapa? Karena dari siraman ini akan meratakan media yang kering tadi dan menjaga kelembapan daripada tanaman stek tadi. Nah setelah kita siram dengan ya kurang lebih 2 liter air ya, kemudian jangan lupa jangan ditaruh tempat panas ya, tentu kita taruh yang ada bawah naungan atau di bawah pohon. Nah kalau tempat panas dikhawatirkan nggak kuat, karena tadi medianya kita kurangin, kemudian kita masukkan media baru. Nah biasanya stres gitu, stres itu ya akan layu ya. Nah ini betul-betul bukan layu ya, ini masih tetap segar, tanahnya yang atau medianya di akar tadi tidak ada yang patah atau copot atau putus ya, tuh subur daunnya. Nah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, paling 2 minggu lah, setelah 2 minggu ini perakarnya akan selalu nambah. Nah kemudian stek pula, tunas-tunas bagian bawah ini kita buang ya, tadi kita potek. Nah sekian dulu rekan-rekan, terima kasih.